Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devia Yuri dengan NIM 210161337. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan sintaksis untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. Untuk itu mari kita masuk kepada pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan kali ini ada 5 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai hakikat sintaksis, yang kedua mengenai sintaksis dan subbidang kajian lainnya, yang ketiga objek dan ruang lingkup kajian sintaksis, yang keempat alat sintaksis, yang kelima mengenai satuan sintaksis. Baiklah, marilah kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Pokok pembahasan pertama yaitu hakikat sintaksis. Jadi untuk mengetahui sintaksis lebih dalam lagi, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu sintaksis dan apa hakikat dari sintaksis tersebut. Yang pertama ialah sintaksis adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas mengenai hubungan antar kata, sehingga dapat menjadi sebuah kalimat yang membentuk kesepadanan. Jadi sintaksis ini membahas mengenai kalimat, klausa, frasa, dan hubungan antar kalimat sebelum dan sesudahnya pada tatanan wacana. Jadi sintaksis ini membahas mengenai seluk-beluk dari kata, bagaimana pembentukan kata tersebut, sebelum dia menjadi kalimat yang lengkap atau yang biasa kita sebut dengan wacana. Sintaksis ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya ialah pengisi fungsi-fungsi seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap yang terdapat dalam sebuah kalimat sehingga fungsi dari sebuah kalimat tersebut menjadi pas dan memiliki arti atau makna. Jadi, pembahasan mengenai subjek, predikat, objek, dan keterangan tersebut merupakan unit dari sintaksis. Jadi, di sintaksis ini kita akan membahas mengenai lebih dalam, mengenai seluk-beluk kata, mengenai pembentukan kalimat, akan dibahas secara terperinci di dalam sintaksis. Jadi, untuk itu, sebelum kita mengetahui juga lebih dalam tentang sintaksis, kita harus mengetahui hubungan sintaksis dengan subbidang kajian lainnya. Sintaksis memiliki hubungan yang erat dengan kajian dari bidang-bidang linguistik lainnya. Yang pertama ialah hubungan sintaksis dan fonologi. Jadi hubungan antara sintaksis dan fonologi ini terdapat pada kata jeda. Itu jeda merupakan unsur yang memisahkan antar satu kalimat dengan satu kalimat lain, atau kita sebut dengan supramental yang menjadi batas atau segmental frasa, klausa, dan kalimat dalam suatu sintaksis. Jadi, satuan bahasa tersebut disusun menjadi sebuah kalimat harus dapat dipahami oleh orang lain jika diucapkan atau diungkapkan dengan tepat. Jadi, jeda dalam sebuah kalimat itu sangat penting untuk mengetahui makna dari kalimat tersebut. Jadi, untuk itu, sintaksis dan fonologi memiliki hubungan yang berkaitan. Kedua, kita masuk kepada sintaksis dan morfologi. Jadi hubungan antara sintaksis dan morfologi ini adalah hubungan yang sangat berkaitan erat. Karena morfologi membahas mengenai satuan terkecil yaitu morfem dan satuan yang paling besar yaitu kata. Jadi sebelum kita mempelajari sintaksis, kita harus mengetahui dulu mengenai morfologi. Karena dalam sintaksis nanti kita akan mengetahui struktur yang lebih besar dari sebuah kata, yaitu ada frasa, klausa, hingga wacana. Jadi sebelum kita mempelajari itu semua, kita harus mempelajari dulu mengenai kata. Jadi sintaksis dan morfologi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Yang ketiga ialah sintaksis dan semantik. Semantik merujuk pada sebuah makna, baik pada makna leksikal maupun pada makna gramatikal yang ada pada sebuah kalimat. Sedangkan sintaksis merujuk kepada struktur kebahasaan. Jadi, dalam pemilihan suatu kalimat, sintaksis memerlukan bantuan semantik untuk mengetahui kesesuaian antar bentuk kata dan makna kata yang ada pada sintaksis, agar nantinya terjadi kesesuaian makna pada kalimat yang kita buat. Jadi, untuk membuat sintaksis menjadi lebih sempurna, dibutuhkan peran semantik di dalamnya. Yang keempat ialah sintaksis dan wacana. Sintaksis dan wacana sangatlah berhubungan. Sintaksis mengaji tentang kata dan kelompok kata yang dapat membentuk frasa,
klausa, dan kalimat. Sedangkan wacana adalah satu bahasa lengkap dengan hierarki tertinggi atau terbesar dengan koherensi yang berkesinambungan. Jadi, wacana dapat ditelaah dengan sintaksis, karena di wacana akan mengkaji lebih besar mengenai gabungan antar kalimat. Jadi, untuk itu, wacana ditelaah dengan sintaksis. Setelah mengetahui hubungan antar sintaksis dengan subunit lainnya, kita masuk pada pokok pembahasan ketiga, yaitu mengenai objek dan ruang lingkupnya dalam sintaksis. Jadi, objek-objek yang akan kita bahas dalam sintaksis ialah kata. Kata menjadi objek yang akan dibahas lebih lanjut dalam sintaksis. Sedangkan ruang lingkup yang akan kita kaji dalam sintaksis yaitu ada frasa, klausa, dan kalimat. Jadi frasa, klausa, dan kalimat adalah unsur pembentuk dalam sintaksis yang akan kita bahas dan menjadi ruang lingkup dari sintaksis. Untuk mengetahui lebih jelasnya, marilah kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, ialah mengenai alat sintaksis. Jadi alat sintaksis itu ada 4. Yang pertama ialah urutan kata. Urutan kata adalah tata letak kata dalam konstruksi sintaksis. Urutan kata menjadi salah satu faktor terpenting dalam pembuatan kalimat. Karena apabila urutan suatu kalimat berubah, hal tersebut dapat berpengaruh kepada perbedaan makna yang telah ada. Jadi, apabila suatu kalimat tersebut mengalami perubahan urutan, maka makna dari kalimat tersebut akan berubah. Seperti 2 contoh yang saya tampilkan di PPT, yaitu yang pertama, ibu menggendong adik. Jadi, subjek dari kalimat tersebut dibalik menjadi adik menggendong ibu. Terjadi perubahan makna pada 2 kalimat tersebut. Yang pertama, ibu menggendong adik. Makna dari kalimat tersebut ialah ibu sedang menggendong adik. Sedangkan pada kalimat kedua, kalimat tersebut diganti menjadi adik menggendong ibu. Jadi, makna dari kalimat tersebut pun berganti menjadi adik sedang menggendong ibu. Jadi, urutan kalimat ini atau urutan kata sangatlah penting dalam suatu pembentukan kalimat, karena urutan tersebut dapat merubah makna dari kalimat yang sedang kita buat. Yang kedua ialah kelekatan unsur-unsur untuk membentuk konstruksi. Jadi, kelekatan unsur-unsur dalam sebuah kalimat mengacu kepada pembentukan kata-kata dalam kalimat tersebut, sehingga suatu kalimat tersebut dapat menjadi sebuah makna yang baik dan tepat bagi pendengar maupun bagi pembaca. Seperti pada 2 kalimat ini, buku itu sedang dibaca oleh kakak. Jadi ketika dipenggal menjadi buku itu sedang dibaca oleh kakak. Jadi pemenggalan kalimat tersebut menjadi benar karena 2 kata yang sedang dipenggal itu, buku itu sedang dibaca oleh kakak. Tapi kita masuk ke contoh kedua, buku itu sedang dibaca oleh kakak. Jadi pemenggalan tersebut menjadi rancu karena sangat susah untuk dipahami oleh pendengar maupun pembaca, karena tidak adanya keselarasan antar kalimat tersebut. Yang ketiga ialah intonasi. Mungkin intonasi ini menjadi salah satu kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita mendengar banyak sekali intonasi, seperti intonasi kalimat, intonasi suara. Jadi dalam sintaksis, intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat, sehingga nada tersebut dapat memberikan penekanan pada kata-kata dalam sebuah kalimat. Intonasi dalam bahasa akan mempengaruhi jenis kalimat atau tatanan bahasa yang sedang kita ucapkan atau yang sedang kita buat. Seperti contohnya, yang pertama intonasi naik. Cepat kerjakan sekarang juga, terdapat tanda seru dalam akhir kalimat. Jadi kalimat tersebut menjadi seperti kalimat perintah. Yang kedua, intonasi datar, pergilah. Jadi pengucapannya tersebut diucapkan secara datar maupun ketika kita sedang menuliskannya. Yang ketiga ialah intonasi turun. Pada intonasi turun diucapkan dengan lambat serta memiliki pemenggalan tanda koma di pertengahan kalimat, seperti maafkan aku telah memecahkan barangmu. Itu adalah contoh-contoh dari intonasi. Yang keempat adalah konektor. Konektor berfungsi untuk menghubungkan satu konstitut dengan konstitut lainnya, baik yang berada dalam kalimat maupun yang berada di luar kalimat. Konektor yang digunakan
berbentuk sebuah konjungsi. Jadi, seperti contoh, Ani tidur karena mengantuk. Yang kedua, Ani tidur jika mengantuk. Pada kalimat pertama terdapat kata karena. Kata karena ini menyatakan hubungan suatu alasan. Jadi, Ani tidur karena mengantuk. Alasan Ani tidur itu karena mengantuk. Jadi karena itu, kata karena disebut dengan menyatakan hubungan sebuah alasan. Yang kedua, kalimat Ani tidur jika mengantuk. Kalimat tersebut merupakan contoh dari hubungan suatu syarat. Ani tidur jika ia mengantuk. Jadi, kata jika tersebut menjadi syarat bagi Ani untuk tidur. Seperti Ani tidur jika mengantuk. Jadi syarat Ani untuk tidur itu jika ia mengantuk. Karena itulah kata jika disebut sebagai menyatakan hubungan syarat. Masuk kita pada pokok pembahasan terakhir, yaitu satuan sintaksis. Sintaksis memiliki 5 satuan. Yang pertama ialah kata. Seperti yang kita tahu, kata adalah satuan terkecil dari linguistik yang merupakan gabungan dari beberapa huruf yang mengandung sebuah makna di dalamnya. Jadi kata itu merupakan satuan yang paling terkecil dalam linguistik. Contohnya ialah meja. Seperti yang kita tahu, meja memiliki makna seperti tempat kita untuk meletakkan buku, ataupun meja itu memiliki kaki 4. Yang kedua ialah buku. Makna dari buku seperti kita tahu, buku untuk kita baca, buku untuk ditulis. Jadi buku itu memiliki banyak makna di dalamnya. Yang ketiga ialah pensil. Makna kata dari pensil seperti yang kita tahu bahwa pensil adalah benda yang dapat kita gunakan untuk menulis, entah itu untuk belajar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya ialah kursi. Kita tentu mengetahui bahwa kursi itu tempat untuk kita duduki. Jadi seperti pada contoh-contoh yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kata dapat kita tahu makna dari kata tersebut, maka disebut sebagai kata. Yang kedua ialah frasa. Frasa merupakan gabungan dari 2 kata tetapi tidak membentuk suatu kalimat sempurna karena tidak terdapat predikat di dalamnya. Jadi di dalam frasa tidak terdapat predikat di dalamnya, jadi tidak bisa disebut sebagai kalimat. Namun ia memiliki 2 buah kata atau lebih di dalamnya. Contohnya, jam tangan mewah. Dalam kalimat tersebut tidak terdapat predikat di dalamnya, jadi tidak dapat disebut sebuah kalimat. Tetapi dalam kalimat jam tangan mewah tersebut terdapat gabungan 2 kata atau lebih, seperti jam, tangan, dan juga mewah. Yang kedua ialah sangat panas. Terdapat kata sangat dan terdapat kata panas dalam kalimat tersebut. Yang ketiga ialah klausa. Klausa adalah gabungan dari 2 kata atau lebih yang memiliki subjek, objek, dan pelengkap di dalamnya. Jadi dalam klausa tersebut terdapat subjek, objek, dan pelengkap di dalamnya, tetapi tidak dapat disebut sebuah kalimat karena tidak terdapat intonasi akhir dalam sebuah klausa. Contohnya, adik bermain. Adik merupakan subjek, sedangkan bermain merupakan predikat. Lalu seperti Rara menyanyi. Rara merupakan subjek dan menyanyi merupakan predikat yang sedang dilakukan oleh adik. Tapi tidak terdapat tanda baca akhir di dalam gabungan kata tersebut. Jadi tidak dapat disebut dengan kalimat. Yang keempat ialah kalimat. Kalimat adalah gabungan dari frasa dan klausa yang memiliki subjek, objek, predikat di dalamnya yang diawali dengan huruf kapital dan memiliki tanda baca akhir di kalimatnya. Contohnya, saya membeli buah bersama adik di pasar Rabu. Setelah kata Rabu, terdapat tanda titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Itulah yang kita sebut dengan kalimat, serta diawali dengan huruf kapital. Contoh yang kedua, ayah dan ibu pergi ke rumah nenek besok malam. Dalam kalimat tersebut juga terdapat pengawalan dengan tanda huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi, kalimat tersebut dapat disebut sebuah kalimat karena terdapat subjek, predikat, dan tanda baca akhir di dalamnya. Yang terakhir ialah wacana.
Wacana adalah gabungan dari kalimat sehingga membentuk suatu paragraf yang utuh dan terikat atau saling berhubungan antar satu kalimat hingga kalimat lainnya. Jadi wacana ini merupakan gabungan dari beberapa kalimat sehingga disebut dengan suatu paragraf. Di dalam wacana ini diawali dengan huruf kapital dan memiliki tanda baca akhir di setiap kalimatnya. Contohnya, keluargaku tinggal di sebuah desa yang jauh di jalan raya utama. Di dekat rumahku masih terdapat halaman luas yang penuh dengan pohon yang membuat suasana sejuk dan rindang. Desaku hanya memiliki 7 buah rumah. Rumah-rumah tersebut berjajar antar jalan kampung dan jaraknya tidak terlalu lebar. Semua rumah dibuat dari kayu dan masih bergaya tradisional. Jadi, dalam satu kalimat dengan kalimat lainnya memiliki keterkaitan yang erat, sehingga hal tersebut disebut dengan wacana. Itu adalah contoh dari sebuah wacana yang lengkap. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.